Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video mudahnya belajar Pascal. Video kali ini adalah video bagian 9 dari total 28 video. Pada video ini kita akan mempelajari tentang operasi perbandingan pada Pascal. Operasi perbandingan ini umumnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau percabangan pada program. Pada video sebelumnya, yaitu video bagian ke-8, kita mempelajari tentang sebuah percabangan dengan kondisi apabila terpenuhi, dia akan mengeksekusi kode tersebut. Operasi perbandingan ini adalah pengembangan dari logikanya. Kalau kemarin kita hanya menggunakan sama dengan, jika kondisinya sama dengan kondisi tertentu, maka eksekusi. Kalau dalam operasi perbandingan ini adalah selain sama dengan, kita juga ada tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Sifatnya hanya pengembangan untuk logika percabangannya. Oke, contoh kasus seperti ini. Jika pembelian barang lebih besar daripada 10, maka gratis satu barang tambahan. Artinya, ketika seseorang dalam program Pascal, dia hanya membeli 9 barang atau 7 atau 8, maka tidak gratis satu barang. Oke. Kemudian contoh yang lain, jika usia kurang dari sama dengan 10, maka harga tiket diskon 50%. Misal ini ada tiket kereta api bagi anak-anak, itu tiketnya diskon 50% atau harganya hanya 50%. Tapi syaratnya usianya itu harus kurang dari atau sama dengan. Misal ada contoh lain, jika status tidak sama dengan member, maka harga normal. Atau jika status sama dengan member, maka diskon 10%. Ada lagi lebih besar dan lebih kecil. Misal, jika nilai lebih besar daripada 74, maka kompeten. Atau jika nilai kurang dari KKM, maka ujian ulang. Itu tadi contoh-contoh perbandingan, operasi perbandingan pada Pascal. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung praktikkan saja di Pascal. Oke. Di sini ada kurang lebih 6 operator. Kita akan coba buatkan programnya. Oke. Biasa ketika membuat program, ketikkan dulu standar programnya. Uses WinCRT, titik koma, begin, kemudian n titik. Selalu ketikkan ini. Oke. WinCRT di sini saya gunakan karena saya menggunakan Turbo Pascal for Windows. Jika menggunakan aplikasi lain, silahkan boleh menggunakan Uses CRT. Oke. Misal di sini ada Redland
harga tiket kereta api. Misal kita kasih ini, kemudian ada kita kasih jarak, kemudian ada misal ada usia penumpang, usia penumpang, oke. Kita rapikan formatnya. Kemudian ada lagi button, jumlah tiket, oke. Kemudian misal diisi jarak lagi, misal kita input manual harga tiketnya, misal di sini kereta tujuan, misal ya. Oke. Apalagi misal ada, oke, cukup. Kita kasih jarak, atau jumlah dibayar, diskon sebesar,
Kita bisa copy, paste. Oke. Kita coba lihat dulu hasil sementaranya. Oke. Harga tiket kereta api, misal program ini menampung usia penumpang kereta tujuan, misal ini hanya permisalan. Kemudian jumlah tiketnya berapa lembar, harga tiketnya di input manual berapa. Kemudian setelah kita inputkan data 4 data di atas, maka muncul keluaran yaitu jumlah sebelum diskon, kemudian diskon sebesar, kemudian total bayar yaitu jumlah dikurangi diskon. Oke, kita coba rapikan dulu formatnya dengan GoToExe. Tentukan koordinatnya. Misal 10, 3. Coba running dulu. Oke. Yang lain sama. Rapikan formatnya. Tiga, 4. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, misal outputnya kurang lebih seperti ini. Kita coba bikin inputan di sini. Usia penumpang. Misal ada variabel usia di sini. Jangan lupa tentukan variabelnya, definisikan variabelnya. Misal usia, tipe datanya adalah integer. Oke. Posisinya kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi 35. Oke, betul. Kemudian misal di baris berikutnya kita masukkan variabel kereta tujuan. Dan variabel berikutnya lagi kita masukkan jumlah tiket. Berikutnya lagi kita masukkan harga tiket. Harga tiket
Kemudian jumlah tiket dan kereta tujuan. Untuk kereta tujuan kita definisikan tipe datanya, misal string. Kemudian jumlah tiket tipe datanya integer. Harga tiket misal tipe datanya adalah long in. Kita coba running. Oke. Usia penumpang misal 35. Kereta tujuan misal Jakarta. Lembarnya misal 2 lembar. Untuk harga tiket kita kurang geser 4, misal ke 39. Oke. Kita lanjut ke output dulu. Ada variabel jumlah. Jumlah misal tipe datanya jumlah long in, misal kita belum akumulasikan diskon dulu ya. Jumlah kita taruh dirumuskan dulu. Jumlah adalah jumlah tiket dikali harga tiket. Oke. Kemudian kita tampilkan nilai jumlahnya ini. Copy, paste, 1, 2, selisih 2 baris, berarti baris ke-11. Oke, kita coba running dulu. Misal usianya 20 tahun, kereta tujuan Indramayu, lembarnya 2, harganya 30.000 atau 300.000. Oh, salah. Di sini tidak menggunakan redline tapi redline karena untuk menampilkan hasil. Coba kita running. Oke. Jumlahnya 120.000. Ya, di sini yang ditampilkan bukan jumlah tapi harga tiket. Kita ganti jumlah. Oke. Misal di sini kita proses diskonnya menggunakan percabangan. If usia lebih kecil sama dengan misal 10 tahun, maka oke, formatnya seperti ini, sama kayak video sebelumnya. If usia lebih kecil sama dengan 10, maka begin and titik koma. Begin and titik koma ini dieksekusi ketika syaratnya terpenuhi. Nah, ini salah satu
operasi perbandingannya, yaitu lebih kecil sama dengan 10. Maka diskon misal sama dengan 5% atau diskon 5. Oke. Di sini usia lebih kecil sama dengan 10, pembandingnya adalah 10 berupa angka langsung, atau bisa juga kita menggunakan variabel, misal batas usia. Tapi untuk memasukkan nilai 5-nya di atasnya, batas usia misal titik 2 sama dengan 10. Tadi bisa kita langsung if usia lebih kecil sama dengan 10, atau if usia lebih kecil sama dengan batas usia. Jadi dibandingannya variabel dengan variabel. Misal diskon sama dengan 5. Oke. Kemudian besar diskon, kita definisikan diskon ini variabelnya integer. Kemudian besar diskon lebih kecil, titik 2 sama dengan, yaitu jumlah dikali diskon dibagi 100. Kemudian total bayar titik 2 sama dengan jumlah dikurangi besar diskon. Oke. Di sini jika syarat terpenuhi atau jika pernyataan if ini kondisinya terpenuhi, logikanya terpenuhi, maka diskon diisi 5. Nah, pertanyaannya, jika tidak terpenuhi bagaimana? Berapa isinya? Jika runtunan di atasnya tidak ada definisi sebuah variabel, maka angka defaultnya adalah 0. Angka standarnya adalah 0. Artinya, jika ini tidak dieksekusi, maka diskon ini sama dengan 0 gitu. Besar diskon sama dengan jumlah dikali 0 dibagi 100. Seperti itu. Besar diskon, kita tuliskan tipe datanya. Misal real. Kemudian total bayar juga sama. Oke. Setelah kita buat rumusnya, rumus ini boleh di sini atau boleh juga di bawah, bebas, tergantung kebutuhannya. Misal rumusnya dijadikan 1, nggak apa-apa. Oke, kita coba tampilkan. Copy, mempersingkat ketikan. (12, 13). Kita tampilkan di sini untuk
nilai diskonnya, besar diskonnya. Kemudian total bayarnya. Karena ini tipe datanya real, kita kasih format. Kalau tidak dikasih format, maka nanti akan tampilannya tidak tidak mudah terbaca oleh kita gitu. Coba kita running. Batas usia kita belum kasih variabel. Kita running lagi. Oke, misal usianya 12 tahun. Kereta tujuan Jatibarang. Jumlah tiketnya 2, misal 10.000 harga tiketnya. Oke. Ini yang tidak terformat karena kita belum kasih formatnya. Oke, di sini. Oke. Tadi diskonnya 0 karena kondisinya tidak terpenuhi. Usianya 12 tahun. Coba kita usianya misal 9 tahun. Kereta tujuan misal terisi. Jumlah tiketnya 3, 15.000. Oke. Jumlahnya kenapa di sini masih 0? Coba kita lihat kenapa. Oh ya. Karena di sini yang ditampilkan adalah jumlah. Harusnya tidak, rumusnya belum ada. Jumlah ini menampilkan defaultnya adalah 0 karena rumusnya ada di bawahnya. Harusnya output jumlah itu setelah rumus perhitungan jumlah. Oke. Kita coba running. Belum ditutup. Oke. Misal usianya 9 tahun. Terisi jumlah tiketnya 3. Misal harganya 13.000. Ya, seperti itu. Yang lainnya logikanya sama sebetulnya. Dan sebetulnya ini sama saja dengan video ke-8. Bedanya kalau ke-8 itu hanya fokus sama dengan, kalau ini kita menggunakan perbandingan, yaitu variabel A dibandingkan dengan variabel B. Apakah itu sama dengan atau tidak sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke. Untuk penjelasannya seperti ini misal. Kalau sama dengan dikatakan benar jika sama persis. 5 ya 5, A ya A, B ya B, 10 ya 10, maka dikatakan benar. Tidak sama, logikanya angkanya harus sama gitu. Apakah 5 tidak sama dengan 5? Kalau sama maka kondisinya false. Oke, lebih besar, maka angka lebih dari 5 dikatakan false. Contoh begini, maksudnya di sini 5 lebih besar dari 6 gitu.
Apakah 5 lebih besar daripada 6? Tidak, karena 6 yang lebih besar gitu. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, betul gitu. Kesimpulannya seperti itu untuk operator perbandingan. Jadi hanya di logika if-nya saja. Ini untuk contoh programnya. Jika malas mengetik, boleh download di lampiran yang ada deskripsi di bawah ini. Mungkin itu penjelasan tentang operator perbandingan. Jika menyukai video ini, silakan klik like. Jika dirasa bermanfaat, silakan boleh di-share. Jangan lupa tuliskan komentar jika ada pertanyaan atau request program Pascal. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.